Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, yang kalian ketahui, yang ibu dan aku materinya kalian baca, dan ibu akan menjelaskan sedikit tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kita ketahui bahwa kerjasama itu bukan cuma satu negara, bukan cuma Indonesia aja, tapi di sini akan membahas antara negara-negara di ASEAN atau organisasi ASEAN. Di dalamnya ada berapa negara? Nah, di situ adalah bentukan untuk mengadakan kerjasama. Tujuan pendirian ASEAN itu, maksud dan tujuannya adalah untuk mengadakan kerjasama di antara negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia, misalnya, contohnya Indonesia, Malaysia, Filipina, Darussalam, dan lain sebagainya. Itu mereka mengadakan kerjasama dan didirikan organisasi yang namanya ASEAN. Pasti Indonesia, Darussalam, Filipina itu mengadakan kerjasama ini pasti ada tujuannya. Kan nggak mungkin nggak ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu mempunyai wilayah yang sama, mempunyai keinginan yang sama untuk membangun suatu negara atau negaranya sendiri, ya kan? Nah, salah satu contoh kerjasama antara negara-negara ASEAN itu adalah mendirikan atau mengadakan pesta olahraga yang dinamakan ASEAN Games yang diadakan 2 tahun sekali. Itu apa sih tujuannya dari mengadakan ASEAN Games itu? Ya, tujuannya yaitu kerjasama antara negara-negara di ASEAN untuk lebih atau untuk memperkenalkan budaya yang kita miliki. Misalnya kemarin ASEAN Games diadakan di Indonesia. Apa tujuannya? Yaitu kita memperkenalkan budaya kita, budaya Indonesia, budaya Indonesia itu seperti ini, Indonesia itu seperti ini, biar Indonesia lebih dikenal oleh negara-negara lain yang mungkin belum tahu Indonesia, mungkin belum tahu Indonesia itu di mana. Nah, kita akan memperkenalkan dengan menggunakan itu namanya ASEAN Games. Pasti ada tujuan-tujuan ekonomi, ada tujuan politik, dan semuanya kita akan bahas. Nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa kalian baca yang ibu kasih materinya tadi. Nah, itu adalah satu tujuan mengadakan ASEAN Games. Itu adalah merupakan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Apakah Indonesia yang mendirikan ASEAN Games? Apakah Indonesia yang dari sukarela mendirikan ASEAN Games? Enggak. Jadi ASEAN Games itu didirikan sesuai kesepakatan antara negara-negara yang di ASEAN, seperti itu. Nah, ada juga faktor-faktor pendorong, ada juga faktor hambatan. Nah, apa sih faktor pendorongnya? Faktor pendorong dari kerjasama tersebut. Nah, dari faktor pendorong itu sendiri itu ada perbedaan potensi yang alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Jadi misalnya kesamaan sumber daya alam, ya kan, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Misalnya Indonesia, apa sih keunggulan dari Indonesia ini? Apa sih keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang lebih dan nggak dimiliki negara lain, atau Indonesia lebih unggul dalam tatanan sumber daya alam tersebut? Apa contohnya? Nah, Indonesia pasti memiliki pertanian yang lebih kita ketahui. Nah, Indonesia pasti memiliki sumber alam yang misalnya kayak pertanian, misalnya kayak padi, beras. Mungkin Indonesia lebih unggul daripada negara lain. Contohnya nih, Indonesia mengekspor, misalnya mengekspor beras, karena Indonesia lebih memiliki di bidang pertanian, yaitu beras.
unggul dari negara misalnya negara Singapura lah, kita contohnya negara Singapura. Nah, Indonesia lebih unggul dan mungkin di Singapura memiliki keterbatasan itu sumber pertanian atau bahan mengolah beras atau hal seperti itu. Nah, jadi apa sih yang dilakukan Indonesia? Apa sih yang dilakukan oleh negara Singapura? Ya iya, negara Indonesia memiliki kelebihan atau lebih unggul dalam pertanian. Negara Indonesia mengekspor mungkin bukan cuma beras, tapi mungkin kelapa sawit atau mungkin bahan-bahan yang lain, misalnya kayak coklat. Negara Indonesia mengekspor ke Singapura seperti itu, dan itu adalah bentuk kerjasama, adalah faktor-faktor mendorong kerjasama. Misalnya satu lagi contohnya, Indonesia mengirim, misalnya bukan hanya Singapura, tapi Indonesia juga mengirim beras ke Myanmar atau Filipina, yang mungkin Indonesia lebih unggul di pertanian, yaitu mungkin beras atau semacamnya. Nah, kalau misalnya negara Filipina memiliki keunggulan yang di bidang pertanian atau di bidang industri kayak bahan bakar seperti itu, bisa nanti negara Myanmar atau negara Filipina mengekspor ke Indonesia kalau Indonesia membutuhkan. Ya, kalau Indonesia misalnya banyak konsumen yang membutuhkan barang tersebut, berarti tapi di kesediaan Indonesia kurang. Itu bagaimana, Bu? Ya iya. Nah, begitu Indonesia karena sangat membutuhkan, Indonesia mengekspor atau mengimpor barang dari. Nah, itu adalah faktor pendorong dari kerjasama antara negara-negara Asia. Nah, yang berikutnya, kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Nah, mungkin terbentuknya organisasi ASEAN itu karena memiliki letak wilayah yang geografis yang sama, dan di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya negara-negara di wilayah Asia Tenggara bentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Dan kita lihat bahwa mungkin dari kerjasama ini karena perbedaan wilayah juga atau kesamaan wilayah juga. Mungkin negara tropis, negara Malaysia atau negara memiliki iklim yang sama Indonesia. Jadi satu alasan untuk mengadakan kerjasama yaitu adanya kesamaan, perbedaan antara wilayah dan kesamaan antara wilayah. Nah, faktor penghambat. Nah, kita ketahui bahwa begitu banyak penghambat atau namanya kerjasama antara teman, antara kayak teman kelas. Misalnya kita ngerjain tugas bareng, kerjasama antara teman kelas atau teman sama kakak kelas, itu pasti ada hambatannya, pasti ada kesulitan dan hambatan yang kita hadapi. Nggak mungkin nggak ada hambatan. Pasti ada masalah, hambatan yang kita lalui, ya kan? Pasti kan? Itu kalian misalnya kerjasama sama temen nih, oh kita bikin usaha yuk, gitu kan? Pasti kita, oh aku mau kayak gini loh, kita bikin usaha bareng yuk. Itu pasti kalian punya karakter yang sama, tapi saat berjalannya pasti ada hambatan yang kalian hadapi. Misalnya usaha kalian nggak laku, atau usaha kalian bentrok di antara kalian dua, ada yang pendapatan seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu, pasti ada hambatan atau ada konflik di antara kalian. Apalagi di sini adalah bukan antara sesama, tapi antara negara yang di dalamnya ada beberapa negara yang besar. Jadi pasti ada faktor penghambatnya antara kerjasama tersebut, ya, kawasan Asia. Nah, yang pertama itu ya perbedaan ideologi. Ya, tentunya perbedaan ideologi karena suatu negara itu pasti memiliki ideologi yang berbeda. Nah, itu. Jadi konflik dan peperangan. Ya, kita ketahui bahwa dulu pasti kalian ingat sejarah mungkin yang udah belajar di kelas sebelum-sebelumnya
keingat kembali nih, oh dulu Indonesia tuh dijajah tuh seperti ini, seperti itu. Jadi pasti ada konfliknya seperti itu. Nah, ini kebijakan protektif. Nah, pasti suatu negara pasti memiliki suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi negaranya dong. Pasti siapa sih nggak mau melindungi negaranya sendiri, apalagi negara itu di dalamnya bukan cuma sekedar beberapa orang, tapi beribu-ribu orang. Jadi pasti negara itu pasti membentuk kerjasama itu untuk melindungi negaranya, untuk memajukan perkembangan negaranya tersebut. Nggak mungkin kan dia kerjasama sama orang lain, pasti dia lebih mementingkan negaranya. Nah, yang berikutnya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Pasti berbeda. Kan kepentingan suatu negara itu berbeda. Misalnya Indonesia lebih memilih kepentingan lebih ke ekonomi dulu nih. Tapi kalau negara misalnya negara Malaysia, dia mementingkan ini dulu. Pasti mereka memiliki kepentingan berbeda. Gak mungkin suatu negara memiliki kepentingan yang sama. Misalnya kita satu ruangan aja nih. Misalnya kamu pilih ini dulu, teman kamu pilih ini dulu. Jadi pasti ada ke konflik-konflik yang mungkin menurut kita nggak sama juga seperti itu. Nah, ini nih bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa kerjasama pendidikan adalah untuk kepentingan sosial, politik, dan pendidikan perkembangan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama itu tentang sosial. Apa sih bentuk kerjasama berhubungan dengan sosial? Oke? Yang bentuk kerjasama yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, apa sih? Nah, kalian bisa baca itu bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Ya iya, pasti kerjasama ini tujuannya itu untuk memajukan kemajuan dan kerukunan bersama. Ya apa? Biar kerjasama antara negara-negara itu aman, semuanya aman. Ya kita harus rukun. Kalau nggak rukun, ya nggak bisa kita membangun suatu organisasi atau suatu kerjasama, dan harus rukun. Dan itu kepentingan kita semua, yaitu untuk membangun dan berkembangnya suatu bangsa. Seperti itu. Jadi misalnya nih, sosial misalnya ada pendapatan rendah, ada pendapatan sedang, luar, kesempatan kerja itu ada pembayaran upah seperti itu. Nah, yang kedua itu kalian bisa baca ya, bisa di situ. Yang berikutnya itu bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Bidang politik, kalau kita bicara soal politik pasti tentang negara, tentang pemerintahan, ya kan, tentang pemerintahannya itu di politik. Di politik itu sendiri itu ya kalian bisa baca di situ bagian politiknya. Hukum yang pertama, interaksi bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Nah, kita ini yang ada beberapa keamanan itu politik dan keamanan. Ini politik ini bisa juga sih misalnya kita contoh misalnya Indonesia jadi TKW di Filipina. Terus si TKW ini, misalnya si cewek ini dia melakukan kesalahan yang diharuskan dihukum, kan? Pasti ada kesalahan yang harus dihukum, tapi ada toleransi dari politik. Toleransi misalnya dia dihukum mati di negara tersebut, misalnya ya. Pasti kalian ingat ada kejadian seorang ibu yang TKW di Malaysia, dan dia entah dia melakukan kesalahan apa, dia dihukum mati di Malaysia. Tapi
dikonfirmasi ke Indonesia. Dari pemerintahan Malaysia mengkonfirmasikan ke pemerintah Indonesia bahwa ada negaranya yang melakukan kesalahan dan harus dihukum mati. Jadi pasti Indonesia juga warga gue nih, maksudnya warga gue harus kayak gini nih. Kita harus bantu warga kita karena warga kita ini kesana itu untuk bekerja. Kita nggak tahu kalau dia melakukan kesalahan, kita nggak tahu. Nah, jadi ada kompromi antara kedua belah pihak, antara negara-negara, antara politik lah, seperti itu. Jadi ya udah, nanti ke Indonesia kan aja, tak Indonesia yang begini-begini nanti kayak gitu. Jadi adalah interaksi kayak ya seperti itu. Jadi politiknya politik yang main gitu. Nah, pasti pertemuan antara politik antara negara-negara Asia, kita tahu pasti kalian nonton berita juga kan, negara Indonesia ke sana dan negara-negara ke sini, itu adalah hubung kerjasama antara politik Indonesia dan politik luar negeri. Mungkin tentang penyelesaian sengketa laut Cina, seperti kalian bisa baca di yang dibacakan ya. Nah, yang berikutnya, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu yang kita ketahui bahwa banyak sekali ya kita pendidik Indonesia yang sekolah di luar negeri, kayak di Malaysia, Filipina, Indonesia, dan yang lain-lainnya. Itu adalah contohnya juga kerjasama antara di bidang pendidikan. Nah, Indonesia juga sekarang udah mendirikan sekolah di luar negeri. Itu hebat sekali ya, Indonesia bisa mendirikan itu artinya apa? Karena ada kerjasama tersebut. Nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama, Indonesia tiba-tiba mau bikin sekolah nih di luar negeri. Wah, itu kan pasti ada kerjasama dulu, pasti minta nih mungkin ke menterinya nih atau negara tersebut nih, ayah aku mau mendirikan sekolah di sini. Jadi pasti orang Indonesia juga masuk, orang Malaysia dia juga masuk, tapi itu namanya negara Indonesia, sekolahnya pendidikan Indonesia, sekolahnya Indonesia, tapi didirikan di Malaysia misalnya, seperti itu. Itu antara tukar-tukar antara pelajar. Bisa apa? Biar apa? Oh, biar pendidikan lebih luas untuk membangun nanti kembalinya ke Indonesia, dia bisa apa yang dia pelajari di luar dia bisa kembangkan di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu adalah kerjasama di bidang pendidik. Seperti itu. Nanti kalian mungkin insya Allah ini kalian tamat dari MTS Anur ini, kalian bisa SMA-nya di luar negeri atau mau kuliah di luar negeri. Itu bisa aja di jalur beasiswa. Iya, kalau misalnya udah sekarang udah banyak sekali yang mengadakan beasiswa ke luar negeri. Itu salah satunya adalah salah satu kerjasama antara negara. Nah, sekarang berikutnya yaitu tentang udah ya. Nah, di situ dan di bidang pendidikan itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini aja ya. Nah, kalian bisa baca kembali, kalian bisa baca dan kalian bisa simpulkan sendiri dari isi materi yang itu kasih ke kalian. Jangan malas ya ngerjain tugasnya, semangat terus, jangan tiduran mulu, jangan jadi kaum rebahan. Oke, guys, ayo kita semangat walaupun belajarnya di rumah, tapi kita tetap semangat untuk kerjakan apa yang dikasihkan oleh guru, ya. Nah, itu aja yang ibu sampaikan. Untuk ini kita ada tugas, kalian baca-baca aja dan kalian bisa simpulkan sendiri di rumah dan kalian catat ya semuanya. Hanya itu aja yang ibu sampaikan. Untuk tugas nanti ibu akan jelaskan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.